Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman kita untuk mengikutinya. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus, bab 1 ayat 40 sampai 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dan dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar? Semoga Anda semua tetap sehat, bahagia, dan apapun situasi hidupmu saat ini, kita semua senantiasa diteguhkan oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar kisah tentang orang kusta yang datang kepada Tuhan. Sungguh luar biasa. Pada zaman itu orang kusta itu dicampakkan atau dia harus tinggal jauh dari lingkungan masyarakat. Dan tidak boleh ada orang yang mendekati orang kusta. Karena orang kusta dianggap sebagai orang yang menerima kutukan dari Allah. Maka ketika ada orang yang berjalan, lalu ketika ada orang kusta, di situ orang kusta harus berteriak, "Najis, najis," supaya orang yang sehat tidak mendekati daerah itu. Tapi satu hal yang saya pelajari dari orang kusta pada hari ini, sungguh nekat dia. Dia bukan berteriak najis, najis. Dia tidak takut lagi. Tapi dia berjuang untuk datang di hadapan Tuhan. Lalu dia berlutut di hadapan Tuhan. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sungguh luar biasa iman orang ini. Dia meninggalkan ketakutannya. Dia tidak takut akan omongan orang, tapi dia tahu kepada siapa dia harus datang. Maka satu hal yang harus kita ingat, orang yang bijaksana adalah orang yang tahu tempat perlindungannya. Dan ini yang dilakukan oleh orang kusta. Dia tahu siapa Yesus. Dia tahu orang macam apa pribadi ini. Maka dia tidak segan-segan datang dengan nekatnya, berlutut, lalu mengatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Iman yang luar biasa, Bapak Ibu. Iman yang mengalahkan ketakutan. Iman yang mengalahkan semua rasa malu. Karena percaya bahwa ketika dia datang kepada Tuhan, sekali-kali dia tidak akan pernah ditolak. Tuhan kita tidak akan pernah menolak kita semua, Bapak Ibu. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, Dia tidak akan pernah menolak kita ketika kita mohon pertolongan dan belas kasih darinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, ketika orang kusta ini memohon, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika orang kusta ini memohon dengan rendah hati, dia berlutut. Dia mohon dengan rendah hati.
maka mujizat itu terjadi Bapak Ibu. Iman semacam ini yang membuat mujizat itu terjadi. Sekali lagi, dia tidak takut. Dia tahu siapa orang di hadapannya. Maka jelas tadi, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, maka ia mengulurkan tangannya. Saya percaya, apapun pergumulan hidup Anda dan saya, apapun permohonan kita kepada Allah, Tuhan akan berbelas kasihan kepada saya dan Anda. Tuhan tidak akan menolak kita Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita menunggu waktunya Tuhan, ini yang paling susah. Kadang kita mau supaya doa-doa kita tuh langsung dikabulkan. Saya minta A, minta B, minta C, dan Tuhan harus mengabulkan permohonan saya. Tidak. Kita belajar dari orang kusta pada hari ini. Kalau engkau mau, dia tidak memaksakan, Tuhan engkau harus menyembuhkan saya. Tidak. Tapi dia mengatakan dengan rendah hati, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan saya. Dia tidak memaksa. Maka pertanyaan buat kita renungkan. Dalam situasi kegembiraan, apa kita masih ingat dengan Tuhan? Jangan sampai ketika kita susah baru kita berlutut mohon pertolongan dari Tuhan. Percaya Bapak Ibu, Tuhan senantiasa berbelas kasihan kepada kita. Kita tidak usah menuntut banyak dari Tuhan. Tuhan nih, kalau engkau mau Tuhan, pergumulan saya, sakit penyakit saya, kalau engkau mau, engkau dapat membantu saya Tuhan. Dan percaya, tidak sekadar meminta, percaya bahwa apapun yang kita minta dengan iman, Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya Tuhan. Maka yang dituntut dari kita adalah kesabaran. Sabar menanti janjinya Tuhan. Kadang orang tidak sabar. Orang mau hari ini dia minta langsung terjadi mujizat. Orang lupa belajar untuk menantikan dengan sabar janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengatakan, aku mau, jadilah engkau tahir. Tuhan punya hati yang selalu berbelas kasih. Apapun penderitaan kita, Tuhan selalu punya hati yang berbelas kasih. Saat ini kita menangis, Tuhan juga menangis. Saat ini kita bergumul, Tuhan juga bergumul bersama dengan kita. Cuman kadang kita terlalu banyak mengeluh dalam kehidupan kita. Seakan-akan penderitaan kita jauh lebih berat daripada orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Kalau kita bilang kita ini miskin, banyak orang yang jauh lebih miskin dari kita. Kalau kita bilang kita susah, banyak orang yang jauh lebih susah dari kita. Maka yang harus kita buat adalah bersyukur dengan apa yang kita miliki hari ini. Bersyukur Bapak Ibu. Rasa syukur membuat kita jauh lebih tenang dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Mari kita belajar dari iman orang kusta ini. Dia tidak takut. Karena dia tahu siapa itu Tuhan. Apakah kita juga mengenal secara baik Tuhan? Bahwa ketika kita datang mohon, dia tidak akan pernah menolak. Maka beranilah. Jangan tunggu butuh. Setiap hari datang, terima kasih Tuhan. Mengucap syukur selalu dalam segala hal. Lalu memohon, Tuhan terima kasih. Ampuni dosa saya Tuhan. Saya lagi kesulitan. Kalau boleh Tuhan, Engkau dapat membantu saya dalam setiap kesulitan saya. Percaya, dia punya hati yang berbelas kasih. Maka dalam bacaan yang lain dikatakan, kalau engkau yang jahat tahu berbuat baik kepada anakmu, bagaimana dengan Bapamu dalam kerajaan surga? Dia akan berbuat jauh lebih daripada itu. Mari kita mohon iman yang teguh. Kita mohon agar kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu berbelas kasihan dalam situasi apapun hidup kita. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita berjuang seorang diri. Haleluya Bapak Ibu. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, setelah kita meresapi firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat berlimpah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami, atas suka duka, atas jatuh bangun kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami juga mohon ampun atas kelemahan-kelemahan kami. Kami ini orang kusta Tuhan. Bantu kami, tambahkan iman kami, agar kami selalu datang dan berharap kepadamu, dan percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Janji-Mu akan selalu indah pada waktu-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua. Jauhkanlah kami dari keputusasaan. Biarlah kami semakin percaya bahwa Engkau Allah yang tidak melupakan kami. Kadang kami melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami. Berkatilah semua orang yang saat ini memohon pertolongan-Mu. Kalau boleh Tuhan Yesus, jamah kami semua dengan segala pergumulan kami masing-masing. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.